Nah, di dalam di metode string itu ada beberapa metode. Nah, saya mau dia menyambungkan seperti ini. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai properti dan metode fungsi objek string dan juga array pada JavaScript. Nah, jadi apa itu metode? Nah, metode string adalah sebuah fungsi yang dimana JavaScript telah menyediakannya untuk kita dapat memanipulasi sebuah string. Nah, di dalam metode string itu ada beberapa metode yang sering digunakan di dalam JavaScript. Di beberapa project juga sangat perlu untuk digunakan ini. Nah, dia ada beberapa macam metode. Sebenarnya ada banyak, hanya saja yang saya taruh di Visual Studio Code ini yang saya catat ini hanya beberapa saja, dan tentunya ini sangat sering digunakan ketika teman-teman membangun sebuah website menggunakan JavaScript. Nah, terus ada yang namanya metode array. Nah, tentunya metode array ini gunanya untuk memanipulasi sebuah array. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan juga ada yang property .length. Nah, .length ini dia akan menghitung total string. Oke, jadi kita langsung saja praktek. Yang pertama kita akan praktek property. Nah, jadi property length ini adalah untuk menghitung total string yang kita buat. Jadi misalnya saya hapus saja yang ini. Jadi misalnya saya buat di sini var content misalnya al. Misalnya seperti itu. Nah, terus saya console log hasilnya. Console log saya lihat length. Saya lihat hasilnya. Saya reload. Nah, teman-teman bisa lihat di inspect element di konsol, di bagian konsol ini dia muncul hasilnya 2. Nah, kenapa 2? Karena dia menghitung total huruf yang ada di dalam variabel ini, variabel content. Nah, jadi string ini dia memiliki 2 huruf, A dan L. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, selain string kita juga dapat menghitung total data yang ada di dalam array. Jadi misalnya di sini saya taruh nama, misalnya Bambang, terus di sini Tono, terus di sini yang lagi viral ya teman-teman, yang itu kamu nanya, nggak bercanda guys, namanya Alif. Saya save, saya simpan. Nah, maka hasilnya tentunya adalah 3. Karena data yang ada di array ini adalah 3. Jadi kalau saya simpan, saya reload, content is not defined. Nah, content is not defined karena kenapa? Karena content ini dia tidak didefinisikan. Jadi karena variabel yang saya buat sekarang ini dia adalah nama, bukan content. Jadi saya hapus, saya ganti dengan nama, saya simpan, lalu saya reload, maka hasilnya 3. Kenapa 3? Karena data yang ada di array ini adalah 3. Kalau misalnya saya tambahkan misalnya di sini katakanlah 20, tentunya ini tidak disarankan teman-teman ketika teman-teman memberikan nama variabel seperti nama ini terus datanya itu ada yang data integer. Itu tidak disarankan. Karena kenapa? Karena nama ini tentu yang kita tahu adalah list atau data-data yang hanya berisikan sebuah string, yaitu nama. Jadi seperti itu. Jadi tidak disarankan. Jadi ini hanyalah sebagai contoh seperti itu, karena saya sudah tidak tahu nama yang harus saya pilih itu apa lagi. Jadi seperti itu guys. Saya save, saya reload, maka hasilnya 4 karena datanya adalah 4. Saya sudah menambahkan data yang baru. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu untuk length sendiri, property length. Kita lanjut lagi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah metode string. Yang pertama chart add. Nah, chart add ini adalah metode yang fungsinya untuk mengambil sebuah huruf. Jadi misalnya
saya di sini var konten, misalnya di sini Bambang adalah seorang programmer asal Manado. Terus saya konsol log langsung saja, saya konsol log, lalu konten dot char add, lalu diikuti dengan kurung tutup kurung, buka tutup kurung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat properti yang akan diminta oleh metode ini. Teman-teman kalau di Visual Studio Code, teman-teman tinggal arahkan kursor teman-teman ke nama metodenya, nanti dia akan muncul semacam suggestion begitu. Teman-teman kalau bingung saya langsung saja. Dia begini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini dia akan menjelaskan string.chart. Nah, ini adalah parameter yang metode chart ini minta. Jadi kita harus menulis parameter ini. Kita harus mengisi nilai yang ada yang parameter di metode chart add minta. Ya seperti itu. Nah, di sini dia minta tipe data number. Nah, tentunya saya akan isi angka di sini. Misalnya chart add ini kan fungsinya untuk mengambil sebuah huruf. Misalnya saya ambil 1, tentunya dia akan mengambil huruf yang A. Kenapa A? Karena metode chart add ini dia dimulai dari 0, sama seperti array. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi saya simpan dulu, saya lihat hasilnya. Nah, dia munculnya A. Karena A ini merupakan 1. Jadi kalau saya taruh 0, tentunya hasilnya adalah B. Saya reload, B. Jadi seperti itu, dia hasilnya B. Nah, terus teman-teman juga bisa ambil stringnya di seperti ini juga, ada 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, hasilnya A. Nah, kalau saya taruh 6, dia akan hasilnya G, 6G. Jadi seperti itu. Terus metode string yang berikutnya adalah namanya concat. Concat ini dia akan menggabungkan string. Saya coba langsung saja concat seperti ini. Saya lihat dia mintaannya string saja. Nah ya, jadi di sini misalnya Bambang adalah seorang programmer asal Manado. Nah, saya mau dia menyambungkan seperti ini. Katakanlah Bambang juga memiliki hobi main bola misalnya. Saya simpan, saya reload. Nah, dia akan ketambahan string baru di akhirnya. Nah, ini gunanya metode concat. Dia akan menggabungkan string atau menambahkan string baru di dalam variabel ini, di dalam string ini. Ya, seperti itu. Kalau misalnya saya hapus yang ini, maka hasilnya tentu dia akan tidak memiliki jarak seperti ini, dan tentunya kita tidak mau untuk dia tidak memiliki jarak seperti ini. Oke. Makanya saya taruh titik dan juga spasi agar dia memiliki jarak. Nah, agar supaya apa? Supaya dia enak dibaca. Jadi seperti itu. Terus concat, terus index of. Nah, index of ini dia mencari karakter atau kata dan dikembalikan menjadi angka. Jadi misalnya saya langsung index of, saya buka tutup kurung. Nah, di sini dilihat dia minta parameter yang pertama search string, yang artinya dia mau mencari string yang seperti apa. Misalnya saya mau mencari Bambang nih, saya taruh Bambang, atau misalnya saya mau taruh B. Nah, terus position saya mau dari karakter yang keberapa. Jadi misalnya di sini saya mau B, saya taruh di sini 0, saya simpan, saya save, tentu hasilnya 0. Seperti itu teman-teman. Dia akan mencari karakter atau kata dan dikembalikan menjadi angka. Saya taruh 1,
hasilnya kurang 1 karena dia tidak ditemukan. Nah, nanti kalau misalnya dia 0, maka kalau 0 seperti ini itu berarti nilainya true atau dia ditemukan, karena B ini dimulai dari 0. Tapi kalau saya coba taruh A, maka juga dia hasilnya 1. Nah, kalau 1 seperti ini itu berarti ada, teman-teman. Ada, dan A ini dia ambil yang di awal ini. Nah, A ini kan ketika teman-teman itu mengakses dia melalui misalnya kan indeksnya mulai dari 0 nih, 0, 1, maka hasilnya adalah 1. Saya mau mengambil huruf A, itu yang ini. Nah, jadi dia kan di sini memiliki banyak huruf A nih. Nah, maka dia akan mengambil huruf A yang pertama tentunya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi misalnya saya mau mencari huruf katakanlah di sini misalnya M. Tapi saya maunya mencari dari misalnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 0, 1, 2. Saya mau dari 2, dari karakter kedua. Saya simpan, saya reload, hasilnya 2. Nah, hasilnya 2. Kenapa 2? Ya karena memang 2, 0, 1, 2 gitu. Tapi kalau saya mencoba misalnya di sini 20, maka hasilnya 29. Kayaknya masih ada, teman-teman. 29 M tentunya kayaknya di sini deh. Teman-teman silakan teman-teman hitung karena lumayan panjang juga kalau saya hitung. Tapi kalau saya taruh 100, nah dia akan minus 1. Nah, kalau dia minus 1 seperti ini, itu berarti dia tidak ditemukan. Oke? Jadi seperti itu untuk index of. Nah, terus method match. Nah, method match ini dia menemukan string menggunakan regular expression. Nah, apa itu regular expression? Nah, regular expression ini adalah sebuah pattern atau sebuah cara yang dimana kita itu dapat mencari sebuah string. Nah, seringkali regular expression ini digunakan untuk kita dapat membuat sebuah validasi pada JavaScript. Validasi ketika user itu menginput, misalnya menginput email, maka ketika user itu tidak menginput format email, misalnya kan format email itu dia ada add nih. Nah, kalau misalnya user hanya menaruh misalnya seperti ini alsaskar.com, tidak ada add-nya, atau misalnya hanya alsaskar begini, maka regular expression-nya akan membaca bahwa ini tidak valid. Karena kenapa? Karena tidak ada add. Sementara untuk menulis email itu harus ada add-nya. Nah, jadi itu teman-teman kegunaan dari regular expression. Jadi nanti ada banyak cara regular expression. Nanti kita langsung saja mempraktikannya, teman-teman. Nah, di sini misalnya saya mau mencari tulisan programmer. Nah, saya langsung saja match. Saya match. Terus misalnya di match ini saya mau tulis programmer G. Nah, nanti ini dia akan mencari tulisan yang memiliki programmer. Nah, hasilnya adalah programmer, dia mendapati programmer. Nah, match ini dia akan mengembalikan nilainya itu berupa array. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini adalah array. Jadi seperti itu. Nah, misalnya juga saya mau adalah, maka hasilnya adalah seperti ini. Terus misalnya saya mau buat angka terus angka ini misalnya 2, 4, 5, 9, 10, 32. Nah, terus saya mau mencari hanya angka yang 1 sampai 4 saja. Jadi kalau misalnya angka ini memiliki 9, 8, 9, 8 dan juga 5, maka dia tidak akan ditemukan. Sementara untuk angka 2, 3, 4 itu dia ditemukan. Karena kenapa? Karena 2, 3 dan 4 itu masuk dari salah satu angka 1 sampai 4.
Jadi caranya seperti ini, 1 garis 4. Ini artinya kita akan mencari angka yang dari 1 sampai 4. Saya simpan, saya ganti dulu ini konten jadi angka. Saya save, saya reload. Nah, teman-teman lihat hasilnya 2, 4, 3 dan juga dan juga seperti itu, dan juga 3. Apa sih? Jadi begitu teman-teman. Nah, terus saya juga coba mau ganti misalnya dari 5 dan juga sampai 9. Maka tentunya 2, 3, 4 dia tidak akan muncul. Saya simpan, saya reload. Hasilnya hanya 9, 5 dan juga 8. Jadi seperti itu. Nah, terus metode berikutnya ini replace. Nah, replace ini sama seperti match, tapi fungsinya replace itu kita dapat mengubah string yang ada. Jadi misalnya nih, saya mau mencari, saya langsung saja ya, replace. Di sini saya mau mencari karakter yang bernama pro. Saya copy saja. Nah, saya mau ganti ini. Sebelum itu kita lihat dulu parameter yang dibutuhkan replace ini. Pertama, search value, yang artinya string apa yang mau dicari, dan juga replace value, string apa yang akan mau diubah. Nah, jadi string yang akan mau diubah ini programmer. String yang mau kita ubah itu adalah misalnya programmer ini misalnya desain grafik misalnya. Saya simpan, saya reload, content guys, content, saya reload. Nah, maka programmer ini dia akan berubah menjadi desain grafik. Teman-teman bisa lihat, Bambang adalah seorang desain grafik asal Manado. Nah, jadi seperti ini untuk replace. Terus ada yang namanya slice. Nah, slice ini dia memotong string, teman-teman. Dia memotong string. Saya coba slice. Saya lihat parameter yang diperlukan. Nah, parameter yang diperlukan di sini dia bilang mau mulai dari mana nih? Startnya dari mana? Terus akhirnya dari mana? Slice dia memotong string. Misalnya saya mau dari 0 sampai 5 misalnya. Saya simpan, saya lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya adalah Bamba 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya dia sudah di angka kelima, dia tidak akan ditemukan. Seperti ini. Oke. Sampai di sini saya harap teman-teman jangan hanya menonton saja, tapi teman-teman coba silakan mempraktikannya langsung, atau teman-teman bisa saja menonton dulu video ini sampai selesai, dan nanti setelah teman-teman selesai menontonnya, teman-teman bisa langsung praktek agar supaya teman-teman memang betul-betul dapat memahaminya dan teman-teman dapat langsung mengerti konsep mengenai metode-metode yang ada ini. Jadi seperti itu. Nah, terus metode yang berikutnya adalah split. Nah, split ini dia memisahkan string menjadi array. Jadi misalnya nih, saya mau misalnya stringnya ini begini, dia koma, dan koma. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjadi array? Nah, caranya kita tinggal menggunakan split. Terus parameternya ini dia mau separatornya itu jadi dia memiliki separator. Separator itu artinya dia mau memisahkan dengan tanda yang apa? Dengan tanda misalnya kalau di sini kan dia ditandai dengan koma nih. Nah, saya mau dia tandai koma. Ketika saya simpan, saya lihat hasilnya, maka hasilnya akan menjadi array, yang dimana data array ini diambil dari potongan koma ini. Jadi Bambang ini adalah array pertama, array 0 adalah array 1, seorang adalah array 2. Dia adalah array 2.
Nah, jadi terus kalau misalnya dia titik koma saya pisahkan dengan titik koma, saya simpan, dan di sini saya taruh titik koma. Tapi kalau misalnya saya taruh koma, saya simpan, nah hasilnya dia tidak akan dia tidak akan terpisah, teman-teman. Di sini hasilnya ini dia menjadi satu array, dia tidak terpisah. Nah, untuk memisahkannya tentunya kita harus cari dulu nih, kita mau misahkan dia dengan apa, dengan tanda apa, titik koma tentunya. Saya simpan, saya reload, maka hasilnya berupa array, yang dimana array ini memiliki 6 data. 6 data. Oke. Ini untuk split. Dan terus sub str ini dia mengambil bagian string. Jadi kalau misalnya konten ini substring sub str, saya lihat, nah dia mau dari mana, terus dia mau sampai berapa batas. Nah, misalnya di sini saya mau 0, terus di sini saya mau 10. Saya hapus dulu titik koma yang ini. Titik koma saya simpan, saya reload. Nah, sini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi spasinya ini terhitung, teman-teman. Dia 9. Jadi kalau di atas 10 atau 10 dia sudah tidak diambil. Oke. Jadi begini untuk substr. Nah, substr ini juga penting, teman-teman, agar nantinya kita bisa mengambil string tertentu. Ya, seperti itu. Nah, terus substring. Nah, di sini juga ada yang namanya trim. Nah, jadi trim ini adalah metode yang gunanya untuk membuang bagian spasi atau string kosong. Jadi misalnya di sini saya kasih tab sini, tab. Nah, kalau misalnya saya tidak menggunakan trim, maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah, dia akan memiliki jarak spasi seperti ini. Jarak kan tadi saya tindasnya tab nih. Nah, maka dia akan memiliki spasi seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya dia ini tidak seperti ini? Caranya kita tinggal menggunakan trim. Metode trim seperti ini. Saya save, saya reload. Nah, dia tidak memiliki jarak. Oke. Jadi seperti ini. Terus trim ini, nah ini tentunya ini metode yang lumayan gampang. Ini dia mengubah string menjadi huruf besar semua. Jadi tulisan yang saya buat ini kan di sini ada huruf besar dan juga huruf kecil. Nah, saya mau buat semuanya menjadi huruf besar. Caranya tinggal kita buat dengan metode to uppercase. Saya pikir dulu ini adalah uppercut, ternyata uppercase, guys. Kalian tahu uppercut kan, yang kalau ditinju itu uppercut. Gak bercanda, teman-teman. Oke, lanjut. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya huruf besar semua. Nah, terus itu untuk uppercase. Nah, untuk lawannya yaitu to lowercase, yang dimana gunanya untuk mengubah string menjadi huruf kecil. Kan ini dari huruf dia dapat kan to uppercase ini mengubah huruf menjadi besar semua, sementara to lowercase dia mengubah huruf menjadi kecil semua. To lowercase. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya menjadi huruf kecil semua. Nah, terus kita telah selesai membahas mengenai metode string. Sekarang kita akan membahas mengenai metode array. Nah, metode array ini yang paling sering digunakan ada dua. Yang pertama array dot push dan juga dot pop. Nah, tentunya untuk push itu dia menambahkan array baru. Nah, untuk pop dia menghapus array, yang dimana dia menghapus array dari data terakhir. Jadi misalnya di sini saya mau buat variabel yang namanya nama Pildun, misalnya nama negara yang ikut Piala Dunia, misalnya Maroko, Portugal, Jerman. By the way, Jerman ini sudah
tidak masuk ke 16 besar, jadi saya hapus. Sebenarnya saya fans Jerman, tapi karena Jerman tidak lolos, saya ganti saja jadi Jepang nih. Oke. Nah, nama Pildun, bentar teman-teman, saya jadi agak blank karena ketawa. Nama Pildun ini saya taruh di sini, saya save. Lihat dulu hasilnya. Hasilnya 3. Nah, bagaimana saya mau buat agar data yang ada di array ini dia ketambah 1? Nah, caranya kita tinggal menggunakan metode push. Oke, untuk menggunakannya nama pildun.push. Saya mau tambahkan dia misalnya di sini Korea Selatan. Saya simpan. Nah, dia akan ketambah jadi 4, yaitu Korea Selatan di terakhir. Korea Selatan. Nah, saya juga mau nama Pildun tambahkan juga misalnya Indonesia. Kita doakan agar Indonesia masuk ke Piala Dunia ya teman-teman di tahun 2026. Amin. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya menjadi 5. Indonesia, ketambahan Indonesia. Amin, semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Oke. Nah, terus untuk menghapusnya kita tinggal menggunakan metode pop. Jadi nama pildun.pop, buka tutup kurung. Nah, dia akan menghapus yang data terakhir yaitu Jepang nih. Kita lihat hasilnya tinggal Maroko dan juga Portugal. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk metode string dan juga metode array dan juga property di dalam JavaScript. Teman-teman harus memahami ini karena ini seringkali digunakan di dalam pembuatan aplikasi yang berbasis website, berbasis JavaScript maksudnya. Website yang digunakan menggunakan JavaScript. Apalagi kalau berhubungan dengan form atau data-data string seperti ini dan juga array ya. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui, untuk teman-teman kuasai. Ya seperti ini dulu. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Nanti teman-teman tetap stay ya di YouTube saya, di channel YouTube saya. Dan untuk teman-teman yang suka dengan tutorial ini, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain dan juga teman-teman bisa memberikan komentar dan juga tentunya teman-teman bisa subscribe YouTube saya kalau teman-teman suka. Tapi kalau teman-teman tidak suka, ya tidak apa-apa juga. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa.